Mari kita memulai dari sekarang. Jangan ditunggu lama-lama Bapak Ibu Saudara. Ketika jatuh baru mencari Tuhan, itu salah. Tapi mulailah dari sekarang ya, sebelum terlambat ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada saat ini saya akan mengajak kita belajar satu kebenaran firman Tuhan yang kita ambil di dalam kitab Lukas ayat pasalnya yang ke-15. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini saya mengajak kita untuk belajar dari satu perumpamaan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, yang menulis kitab Lukas ini adalah Lukas sendiri, ditulis pada perkiraan pada tahun 60 sampai 63 Masehi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita melihat di pasal 15 ini ada tiga perumpamaan. Ada tiga perumpamaan, dan mungkin perumpamaan ini sudah sering kita dengar. Sudah mungkin dari kita sekolah minggu sudah mendengarkan cerita tentang perumpamaan ini, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum saya masuk di dalam pembahasan saya mau membahas secara umum tentang pasal 15. Dalam pasal 15 ini terdapat tiga perumpamaan, yaitu yang pertama perumpamaan tentang anak domba yang hilang. Perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dan perumpamaan yang ketiga Bapak Ibu Saudara mungkin sudah kita sering dengar, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita melihat, ketika kita dengan jelas membaca ayat per ayat, kita menemukan ada tiga persamaan, tetapi kita menemukan satu juga perbedaan di antara tiga perumpamaan ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perlu kita ketahui bahwa perumpamaan ini bukanlah hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi, tetapi perumpamaan ini adalah ilustrasi dari Tuhan Yesus yang mau disampaikan ya, yang mau disampaikan untuk kita sekarang ini. Yang memberikan perumpamaan ini bukan Lukas Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan Yesus langsung yang memberikan perumpamaan ini. Ya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus hidup pada tahun 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus hidup sekitar 2000 tahun yang lalu. Berarti 2000 tahun yang lalu telah diingatkan kepada kita bahwa masa kita sekarang 2020 akan banyak orang-orang percaya, akan banyak orang-orang anak-anak muda yang salah memilih atau salah menentukan pilihan Bapak Ibu Saudara. Tiga hal yang menjadi persamaan dari perumpamaan yang ada di pasal 15 Bapak Ibu Saudara. Di dalam ketiga perumpamaan ini kita bisa melihat bahwa ketiga perumpamaan ini mengalami kehilangan Bapak Ibu Saudara. Mengalami yang namanya kehilangan. Ada kehilangan dombanya, kehilangan dirham, dan kehilangan anaknya Bapak Ibu Saudara. Persamaan yang kedua Bapak Ibu dan teman-teman semua, yaitu ketika menemukan, perasaan mereka sangat gembira, mereka sangat bersukacita karena mendapatkan apa yang telah hilang sebelumnya kembali ditemukan Bapak Ibu Saudara. Dan persamaan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yaitu ketika mereka menemukan apa yang telah mereka cari selama ini, apa yang telah mereka nantikan, mereka mengadakan pesta. Ini adalah tiga persamaan dari perumpamaan yang ditulis dalam pasal 15 ini. Dan satu perbedaan yang kita bisa temukan, yaitu di antara ketiga perumpamaan ini, kalau kita lihat perumpamaan tentang anak domba yang hilang, kita melihat majikan dari domba atau orang yang mempunyai domba ini mencari dombanya. Di perumpamaan yang kedua, ketika seorang ibu yang kehilangan dirhamnya, dia mencari ya sampai dia menyapu rumahnya, sampai dia menyalakan pelita Bapak Ibu Saudara. Tetapi di perumpamaan yang ketiga kita tidak menemukan bahwa ayah ini mencari anaknya Bapak Ibu Saudara. Ya, menjadi pertanyaan buat kita. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa jawab di dalam hati masing-masing ya, atau menyimpulkan di kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah mengetahui ayat ini. Kenapa di perumpamaan yang ketiga seorang ayah tidak mencari anaknya yang sedang hilang? Kita lihat reaksi ayahnya bagaimana Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tidak akan membahas itu
saya tidak akan membahas kenapa ayahnya tidak mencari anaknya, tetapi pada saat ini saya mengajak kita untuk belajar satu kebenaran firman Tuhan dari kehidupan anak bungsu ini, Bapak Ibu Saudara. Mungkin perumpamaan tentang kehilangan anak bungsu yang hilang ini sudah sering. Mungkin pandangan Bapak Ibu dan pandangan saya, kita melihat dari sisi yang berbeda. Yang pada saat ini saya akan membahas tentang kegagalan atau hal-hal yang memang salah yang dilakukan oleh si anak bungsu. Mungkin kita tahu Bapak Ibu Saudara, alur cerita dari kisah ini, dari perumpamaan ini, kita tahu bahwa si anak bungsu meminta bagian yang menjadi haknya, harta yang menjadi haknya untuk dirinya, dan ayahnya memberikannya untuk dia. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama. Dan seterusnya ketika dia sudah mendapatkan itu, dia pergi ke negeri yang jauh dan menghabiskan semua kepunyaannya. Dia menghabiskan semua hartanya, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu apa yang terjadi setelah itu. Dia mengalami yang namanya kelaparan. Dia mengalami yang namanya kesusahan. Pada saat ini saya akan mengangkat satu tema untuk kita. Tema yang saya angkat dari perumpamaan ini adalah jangan salah memilih. Jangan salah memilih, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita dapat melihat di dalam ayatnya yang ke-12 ketika si anak meminta bagiannya, meminta jatahnya kepada orang tuanya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menggali bahwa pada kebudayaan Yahudi pada saat itu sangat-sangat tidak etis ketika seorang anak meminta bagiannya ketika orang tuanya masih sehat, orang tuanya masih hidup, ya. Dan kita melihat bahwa si bungsu ini salah salah memilih waktu yang tidak memilih waktu yang tepat untuk meminta yang menjadi jatahnya. Mungkin kita dapat melihat bahwa si bungsu ini diberikan atau si ayahnya memberikan apa yang menjadi jatah atau apa yang menjadi bagian dari si anak, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat bahwa orang tuanya tidak berkata apa-apa, tetapi dia memberikan apa yang menjadi hak dari si anak bungsu ini, Bapak Ibu Saudara. Hal yang pertama yang perlu kita pelajari yaitu pemilihan waktu yang salah, Bapak Ibu Saudara. Terkadang di dalam kehidupan kita mengalami hal yang demikian. Kita belajar dari apa yang dia lakukan, ya, bahwa dia memilih untuk meminta yang menjadi bagiannya kepada orang tuanya. Kita tahu si bungsu tidak memilih waktu yang tepat. Ya, terkadang kita begitu juga, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita memerlukan sesuatu, kita dengan terburu-buru memilih waktu. Ya, saat ini saya akan lakukan ini. Tetapi yang perlu kita ingat, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita memilih sesuatu, memilih waktu untuk melakukan sesuatu, ya mari kita tanyakan Tuhan terlebih dahulu, sehingga bukan waktu kita yang terjadi, tetapi waktunya Tuhan. Hal yang kedua yang perlu kita pelajari dari kisah ini, dari kesalahan dari si anak bungsu ini, Bapak Ibu Saudara dan teman-teman semua, yaitu salah menggunakan apa yang menjadi bagiannya, salah menggunakan berkat yang telah diberikan orang tuanya kepadanya. Ketika dia meminta, orang tuanya memberikan apa yang menjadi haknya. Ya, kita tahu setelah dia menerima bagiannya, kita tahu pada ayat selanjutnya, pada ayat ke-13, kita menemukan bahwa si anak ini menjual semua hartanya, menjual semua bagiannya itu dengan cara berfoya-foya, minum minuman keras, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah salah satu cerminan bahwa si anak bungsu ini menghabiskan kepunyaannya, menghabiskan hartanya, menghabiskan apa yang dia telah terima dari orang tuanya dengan hal-hal yang sementara, Bapak Ibu, ya. Dengan hal-hal yang sifatnya hanya sementara. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita, buat saya dan buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Ketika kita diberikan karunia oleh Tuhan, contohnya karunia dalam bernyanyi, karunia dalam berbisnis, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apakah kita menggunakan
Ya, apakah kita menggunakan apa yang menjadi kelebihan kita ini sebagai alat untuk memperkaya diri atau alat untuk memuaskan diri Bapak Ibu. Tidak salah untuk memuaskan diri Bapak Ibu, tetapi tidak baik ketika kita hanya memuaskan diri, kita hanya memikirkan diri dan memikirkan hal-hal yang sementara Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita memikirkan hal-hal yang sifatnya berkepanjangan Bapak Ibu. Contohnya begini Bapak Ibu, ketika saya ini makan bakso, pasti itu akan keluar nanti Bapak Ibu, akan cepat berlalu Bapak Ibu. Tetapi hal yang saya maksud di sini, contohnya kita berdoa Bapak Ibu Saudara, kita mendoakan orang lain, ya dampaknya akan berkepanjangan Bapak Ibu Saudara. Ini yang saya maksud. Ya, mari kita kita menggunakan karunia-karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita dengan hal-hal yang berdampak bagi banyak orang dan sifatnya berkepanjangan, tidak hanya stok sementara, tidak hanya memuaskan nafsu semata Bapak Ibu Saudara. Poin ketiga, kegagalan dari si anak bungsu adalah mengambil keputusan yang salah. Di ayat 13 kita melihat bahwa si anak bungsu ini ketika telah menerima bagiannya, dia pergi ke negeri yang jauh Bapak Ibu Saudara. Hal ini adalah keputusan yang salah dari si anak bungsu ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena apa yang telah dia terima dari orang tuanya, ketika dia menerima bagiannya, terus dia menjauh dari orang tuanya Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tidak tahu apa hal yang ingin dia. Mungkin dia menginginkan kebebasan atau menginginkan hal yang lain, menginginkan untuk pegang uang sendiri, untuk mandiri sendiri Bapak Ibu Saudara. Tetapi langkahnya ini kita bisa melihat bahwa di ayat-ayat selanjutnya ketika dia memilih untuk pergi dari rumah bapaknya, tidak lama setelah dia merantau Bapak Ibu Saudara pergi, kita melihat kisahnya selanjutnya dia mengalami yang namanya kesusahan atau mengalami kelaparan Bapak Ibu Saudara. Nah, terkadang kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita memilih keputusan, ya, memilih atau memutuskan sesuatu hal dengan terburu-buru, memutuskan sesuatu hal dengan secepatnya Bapak Ibu, tanpa kita berdoa terlebih dahulu, tanpa kita meminta tuntunan Roh Kudus terlebih dahulu, saya yakin dan percaya apa yang kita putuskan itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, seperti kisah dari si anak bungsu ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat ketika dia keluar dari rumah bapaknya, setelah hartanya habis, setelah kepunyaannya habis Bapak Ibu Saudara, dia mengalami yang namanya kelaparan, dia mengalami yang namanya kesusahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai Bapak Ibu Saudara dan saya salah memilih, ya, memilih dalam mengambil keputusan. Karena ketika kita memilih salah satu atau memutuskan salah satu keputusan, ya kita minta mungkin masukan dari orang lain, masukan dari beberapa mungkin dari gembala sidang kita atau dari mentor kita Bapak Ibu Saudara, supaya ada perbandingan, sehingga ada perbandingan kita bisa memikirkan apakah benar yang kita pilih ini atau salah Bapak Ibu Saudara. Karena pepatah mengatakan penyesalan selalu datang terlambat Bapak Ibu Saudara. Hal yang terakhir yang menjadi pelajaran untuk kita, yang perlu kita pelajari, ya, dari kesalahan si bungsu ini Bapak Ibu Saudara, yaitu salah memilih teman. Bapak Ibu Saudara, mungkin terkadang kita mengalami hal yang demikian Bapak Ibu Saudara. Pergaulan yang salah akan merusak kebiasaan-kebiasaan yang ketika anak bungsu ini salah memilih teman, salah memilih orang-orang yang dia ajak untuk bersama-sama dengan dia di dalam kehidupannya, kita melihat ketika hartanya habis, orang-orang yang tadi bersenang-senang dengan dia, berpesta pora dengan dia, meninggalkan dia karena dia tidak punya apa-apa lagi Bapak Ibu Saudara. Saya juga mengalami hal yang demikian ketika orang-orang yang mungkin kita di dalam lagi dalam keterpurukan, dalam ketidakpunya apa-apaan Bapak Ibu Saudara, mungkin orang lain menjauh dari kita. Tapi coba ketika kita mempunyai sesuatu, mempunyai contohnya uang atau mempunyai sesuatu hal,
mungkin orang lain mendatangi kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Makanya dalam kisah ini mari kita belajar bahwa kita jangan salah memilih teman. Karena apa yang menjadi kebiasaan baik kita selama ini yang kita lakukan, ketika memilih teman yang salah, pasti akan salah juga ya. Ketika kita bergaul dengan seorang yang tidak benar, maka kehidupan kita juga tidak benar, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang menjadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, anak bungsu ini menggambarkan ketika kita jauh daripada Tuhan, ketika kita menjauh daripada Tuhan, hidup kita tidak akan mengalami kedamaian, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat anak bungsu ini ketika dia keluar dari rumah bapaknya, dia mengalami yang namanya kesusahan, Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya masih berada di luar Tuhan, mari bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dengan cara kita berdoa, mari kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, apapun yang kita minta ketika hubungan kita dengan Tuhan baik, koneksi kita dengan Tuhan baik, apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu akan Tuhan jawab, Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan ini menjadi teguran buat Bapak Ibu Saudara dan saya ketika selama ini hubungan kita dengan Tuhan masih belum baik. Mari pada saat ini kita ambil tekad untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan ya. Mari kita memulai dari sekarang, jangan ditunggu lama-lama Bapak Ibu Saudara. Ketika jatuh baru mencari Tuhan itu salah, tapi mulailah dari sekarang ya, sebelum terlambat ya. Sekian saja Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.